Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tutorial Google Apps Script untuk pengandaian atau conditional statement atau pengondisian begitu. Nah, terkadang dalam membuat sebuah script kita perlu membuat kondisi-kondisi tertentu sehingga scriptnya berjalan, ya, sehingga script tertentu kita jalankan. Misalnya ketika menemukan kondisi ini, maka script ini yang harusnya berjalan. Ketika menemukan kondisi ini, maka script ini yang berjalan dan seterusnya seperti itu. Oke, kita buat misalnya sebuah fungsi kondisi begitu ya, seperti ini. Kita buat misalnya sebuah fungsi kondisi seperti ini. Nah, kita bisa melakukan apa ya? Sebuah sebuah script apapun, misalnya kita di sini saya mendefinisikan variabel i adalah 15, variabel a sama dengan 10 begitu. Nah, untuk bisa menggunakan kondisi itu ada beberapa begitu ya, ada if, ada switch, tapi yang lebih umum mungkin digunakan adalah if. Nah, sebenarnya di sini juga ada ya di bagian di W3 School kalau teman-teman mau mempelajari. Nah, di sini ada if, ada else if, ada switch. Nah, biasanya tapi yang biasa digunakan adalah if eh, sampai dengan else if begitu. Nah, kita bisa menggunakan if itu dengan menuliskan if seperti ini di script kita. Nah, kita kemudian dilanjutkan dengan kurung buka dan kurung tutup. Di sini di dalam kita menentukan kira-kira apa yang mau kita cek kebenarannya. Jadi if ini menghasilkan true or false. Kalau kondisinya true, maka jalankan script yang ada di dalamnya. Kalau false, maka lewati begitu. Jadi setelah mengecek eh, expression atau argumen yang ada dalam kurung, dia perlu diawali lagi dengan kurung buka dan kurung tutup untuk menjalankan script yang ada di dalamnya. Nah, ini tadi ya nilainya kan true or false. Jadi kita perlu ngecek, perlu membuat sebuah kondisi yang kondisinya hasilnya adalah dua, true or false. Di sini misalnya tadi ya variabel i sama dengan 15, a sama dengan 10, kita bisa membuat misalnya kalau sepertinya i lebih besar daripada a, oke, gitu ya. Kalau kondisi i lebih besar dari a, nah di sini baru kita membuat sebuah em, misalnya saya tambahkan di sini variabel b. Variabel b adalah 9. Nah, maka misalnya di sini saya buat variabel variabel q ini sama dengan b dikali a. Nah, kira-kira misalnya seperti ini. Kita keluarkan nilai q. Ya, kita hasilkan kita logkan nilai q. Nah, di sini jadi kalau sepertinya nilai i lebih besar dari a, maka skrip yang ada dalam ruang lingkup ini akan tereksekusi. Sebaliknya kalau sepertinya tidak, gitu ya, kalau tidak ya sudah dia akan terlewati begitu saja. Jadi kalau seperti yang saya jalankan fungsi kondisi ini, nah kita lihat di sini adalah nilainya muncul nih, ada 90. Dari mana 90? Ini adalah B dikali dengan A. B kali A, 9 kali 10. Kenapa ini bisa muncul? Karena kondisi ini nilainya adalah true. I itu lebih besar dari A. 15 lebih besar daripada 10. Sebaliknya kalau sepertinya saya buat kondisi ini menjadi false gitu ya. Misalnya sama dengan ya, dengan sama dengan. Sama dengannya di sini menggunakan dua ya. Kalau I sama dengan A, maka lakukan ini kalikan B dengan A. Kira-kira begitu. Tapi kalau bukan ya sudah. Nah, jadi ketika ini di kondisi ini dijalankan, dia tidak akan menghasilkan apapun. Kenapa? Karena kondisi yang ada itu tidak memenuhi eh, nilai true begitu ya. Dia nilainya adalah false. Karena I-nya tidak sama dengan A. Karena I-nya lebih besar dari A ya, bukan sama dengan A. Sementara kondisinya meminta I ceknya I sama dengan A. Nah, ini bisa kita tambahkan yang lain. Sebenarnya kalau sepertinya kita mau menghendaki eh, dengan operator yang lain ya, misalnya I lebih besar dari A atau atau
B lebih besar dari A. Ya, kita bisa cek di sini. Kalau menggunakan variabel atau kemarin sudah kita konjungsi atau operator atau kita kemarin sudah sampaikan kalau sepertinya dua pernyataan ini salah dan benar, maka dia menghasilkan nilai yang benar. Kita cek di sini, I lebih besar dari A, I lebih besar dari A, ini pernyataannya benar ya, 15 lebih besar dari 10. Kemudian B lebih besar dari A, B 9 dan A 10, B lebih besar di A, ini pernyataannya salah. Jadi ini pernyataan ini benar, pernyataan ini salah ya. Tapi dihubungkan dengan operator atau, maka benar dan salah akan terbaca sebagai benar. Jadi ketika kita jalankan kondisi seperti ini, kita akan melihat jawabannya hasilnya adalah mengeluarkan log tadi ya, mengeluarkan nilai Q, variabel Q. Nah, anggaplah tadi ini variabelnya tadi salah ya. Misalnya tadi kita buat I lebih kecil dari A. Seperti ini, sehingga dia salah. Nah, kita bisa menambahkan else. Kita bisa menambahkan else seperti ini. Else itu dia akan mengeksekusi kalau sepertinya kondisi yang ditemui tidak sesuai atau false, dia akan mengeksekusi nilai yang ada di else. Apapun bentuk di dalamnya. Misalnya di sini kalau else berarti variabel S misalnya ya. Ini adalah I ditambah B. Contohnya seperti ini. Log nilai S. Nah, sehingga ketika kita jalankan kondisi, pertama dia mengecek nih, apakah I lebih kecil dari A? Oh, rupanya salah ya. 15 lebih kecil dari 10 rupanya salah. Sehingga dia akan melewati skrip di baris ke-6 dan baris ke-7 ini akan terlewati. Kemudian dia akan mengeksekusi secara langsung baris 9 dan baris 10. Yaitu S sama dengan I ditambah B. Di sini I 15, B 9. 15 tambah 9 hasilnya adalah 24. Makanya di sini nilainya adalah 24. Begitu. Nah, ini kalau sepertinya else. Nah, kita bisa menambahkan kondisi tambahan ya dengan else if. Else if ini kita melakukan pengecekan kembali. Kalau misalnya I lebih besar dari A, bisa seperti ini gitu ya. Nah, dia pertama akan melakukan pengecekan di baris kelima, apakah I lebih kecil dari A? Rupanya bukan, begitu ya. Kemudian dia akan melakukan, kalau bukan, kira-kira begitu ya. Kalau bukan, cek apakah I lebih besar dari A. Kalau iya, baru eksekusi baris 9 dan baris 10. Kalau tidak, di sini tidak ada perintah lagi, tutup fungsi, kira-kira begitu. Nah, ketika kita jalankan, nah di sini muncul 24. 24 dari mana? Dari sini ya, di log I ditambah B. 9 B, I-nya 15 adalah 24. Nah, kita bisa menambahkan variabel yang ketiga sebenarnya, yaitu bukan variabel, pengondisian yang ketiga. Kalau sepertinya di sini nilainya tetap tetap tidak sesuai begitu ya. Jadi ini yang terakhir kalau sepertinya kondisi-kondisi di atas else if di atas itu tidak pada memenuhi sesuai semua, kita bisa menambahkan else di bawahnya. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, tapi fungsinya tidak menghasilkan apa-apa begitu ya. Tidak ada log yang bisa ditampilkan. Nah, ini pertama dia ngecek apakah I lebih kecil dari A. Kalau iya, eksekusi baris 7 baris 8. Kalau tidak, cek lagi apakah I sama dengan A. Kalau iya, eksekusi baris 10 dan baris 11. Nah, kalau tidak, eksekusi misalnya ini, variabel G ini sama dengan eh, B dibagi dengan I. Ini contoh aja ya. Log. Jangan dibagi kali ya. Karena nanti angkanya B dikurangi dengan I. Seperti ini. Nah, sehingga ketika kita jalankan seperti ini, dia ngecek I kurang dari A, oh rupanya salah. 15 kurang dari 10 salah. Jadi dia langsung lanjut ke baris 9. Dia cek lagi apakah 15 sama dengan 10, oh rupanya salah juga. Dia langsung mengeksekusi else ini. Karena ini bukan kondisi lagi, langsung tereksekusi kalau semua kondisi di atas tidak ada yang sesuai, dia mengeksekusi di sini. G, B dikurangi dengan I. Jadi ketika kita jalankan, di sini fungsi kondisi, dia keluarnya adalah minus 6, yaitu B dikurangi dengan I. 9 dikurangi dengan 15. Nah, kondisi-kondisi ini juga memungkinkan kita, jadi
kan bebas kita menulis skripnya apa saja begitu ya. Nah, memungkinkan kita juga untuk memanggil fungsi lain ya, seperti pelajaran sebelumnya terkait dengan memanggil fungsi, kita juga bisa memanggil fungsi lain yang ada di sini. Misalnya em, kalau sepertinya kalau sepertinya fungsi i lebih, atau di sini ya di variabel g ini ada logger log g, kemudian saya panggil lagi ini fungsi coba, ini ya fungsi coba. Nah, ini kan fungsi fungsi coba ini dia perlu ketika kita klik di sini, ketika kita masukkan di sini coba. Nah, ini ada pilihannya nih. Masukkan X nilainya sesuatu, Y nilainya sesuatu, Z nilainya sesuatu, O nilainya sesuatu dan seterusnya. Nah, misalnya di sini saya masukkan nilai I, A, B, kemudian sebagai nilai O-nya boleh saya misalnya masukin lagi B begitu ya. Nah, karena di sini sebenarnya yang dibutuhkan kan cuma 4 ya. Di sini kan N dan M tidak tereksekusi. Nah, jadi ketika jalan seperti ini, kondisinya saya jalankan. Nah, kondisinya saya jalankan seperti ini, dia akan mengeksekusi nilai yang ada di dalam fungsi coba. Ini tadi logger log G. Di sini kita dapatkan ya logger log D -6. Kemudian kemudian fungsi coba berjalan dengan variabel di sini I, A, B, B. Di mana I adalah 15, 10, dan 99. Jadi di sini fungsi cobanya ini 15, Y-nya 10, Z-nya 9, O-nya 9. Nah, jadi di sini X berarti kan tadi 15, Y-nya 10, jadi 150 nih nilai A. Nilai A-nya X kali Y atau 15 kali 10 jadi 150. Kemudian di sini ada Z ditambah O. Z-nya tadi 9, O-nya adalah 9. Di sini makanya nilainya 18. Oke, demikian pembelajaran kita terkait dengan pengondisian dalam Google Apps Script. Ya, if, else ini hal yang dasar yang harus kita ketahui dalam pemrograman. Selamat selamat mempelajari dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.